Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di akhir-akhir tahun belakangan ini, kita melihat bagaimana dakwah Ahlussunnah berkembang di mana-mana, hampir di setiap tempat di tanah air ada orang-orang yang mengenal sunnah, yang memakmurkan masjid, yang menerapkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru kepada tauhid dan menjauhkan diri-diri mereka daripada bid'ah, dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya tauhid, dan mengingatkan masyarakat akan bahaya kesyirikan. Bersamaan dengan berkembangnya dakwah Ahlussunnah, maka timbullah orang-orang yang iri, dengki dan hasad terhadap dakwah Ahlussunnah. Mereka berusaha untuk meredupkan atau mematikan cahaya dakwah Ahlussunnah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang menyeru kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dakwah yang mengagungkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang dikenal dengan penyeruan terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala, menyuruh masyarakat untuk tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan masyarakat dari peribadatan kepada makhluk, praktek-praktek kesyirikan, kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi mereka, Habibullah sallallahu alaihi wasallam, menuju kepada praktek-praktek ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya timbul orang-orang yang hasad dan dengki dan melancarkan kedustaan-kedustaan dan tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak memiliki dalil untuk mematahkan hujah-hujah yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah, yang disampaikan oleh para dai Ahlussunnah. Tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah dusta, hanyalah tuduhan, hanyalah penipuan, hanyalah tipu muslihat yang mereka lancarkan. Dan sudah sering saya menghadapi orang-orang seperti itu, dan sebagaimana yang pernah saya bantah dalam beberapa buku, nampak bahwasanya tidak ada hujah mereka kecuali hanyalah kedustaan dan tipu muslihat. Dan sebagaimana yang akhir-akhir ini ma'ruf, ada sebuah buku yang menulis tentang tuduhan-tuduhan atau tuduhan terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebuah judul buku yang sangat provokatif, yaitu Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, yang penulis buku tersebut menamakan dirinya sebagai Syekh Idahram. Dia menamakan dirinya sebagai Syekh, mengesankan bahwasanya dia adalah seorang yang sangat alim. Bahkan seorang yang pertama kali membaca buku ini menyangka dia adalah orang Arab, karena gelaran syekh ini biasanya ditujukan kepada atau diberikan kepada orang-orang Arab yang alim. Namun saya yakin bahwasanya orang tersebut bukanlah orang yang alim dan bukanlah orang Arab, dan diindikasi dia adalah salah seorang dari warga tanah air kita di Indonesia ini yang takut untuk menampakkan batang hidungnya, karena apa yang ditulisnya dalam buku tersebut isinya hanyalah dusta. Bahkan saya tidak mengatakan satu dusta atau dua dusta atau tiga dusta, puluhan dustanya. Sebagaimana yang saya ungkapkan dalam buku yang saya tulis ini, Sejarah Berdarah Sekte Syiah, membongkar koleksi dusta Syekh Idahram. Dia memang seorang syekh, tetapi syekh pendongeng, Syekh pendongeng, bukan syekh yang berilmu. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Idahram dalam bukunya tersebut menggambarkan bahwasanya seorang yang salafi atau wahabi adalah seorang yang sangat haus darah, yang hobinya menumpahkan darah kaum muslimin. Sampai dicap oleh Idahram bahwasanya salafi wahabi itulah khawarij. Bahkan dia membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang khawarij, bahwasanya hadis-hadis itu semuanya tertuju kepada salafi wahabi yang ada sekarang ini, yang dibawa atau yang tersebar sekarang ini. Ini dia berusaha membawakan hadis-hadis tentang khawarij kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang dia sebut atau dia gelari dengan dakwah Salafi Wahabi.
Bahkan dalam bukunya dia berani memvonis bahwasanya orang-orang Wahabi adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Dia menuduh kita suka mengkafirkan. Akan tapi ternyata dia termakan perkataannya sendiri. Justru dialah yang sangat berani memvonis kafirnya orang-orang yang bermanhaj salaf. Orang-orang yang berdakwah di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana nanti akan kita lihat dalam buku yang saya tulis ini. Terus terang, buku yang saya tulis ini saya tulis dengan terburu-buru ya. Kalau tidak salah sekitar 3 minggu saja saya tulis di tengah-tengah kesibukan saya sebelum saya sampai ke tanah air, dan saya menulis buku ini. Itu pun sudah puluhan dusta yang saya ungkap dalam buku karya Idahram tersebut ya. Bagaimana lagi kalau ya banyak orang yang menulis kemudian menyempatkan banyak waktu meneliti satu persatu nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Idahram. Tentunya akan lebih banyak lagi kedustaan yang akan bisa terungkap. Dan luar biasa Idahram ini tatkala berdosa, dia tidak malu-malu tatkala berdosa. Dia bahkan dalam bukunya menampilkan hasil scan dari sampul suatu buku, seperti buku ya Tarikh Najd ya, atau seperti Unwanul Majid ya. Dia tampilkan sampul bukunya seakan-akan dia menukil langsung dari buku tersebut. Bahkan dia tampilkan bahasa Arabnya. Akan tapi ternyata semuanya hanyalah kedustaan ya, karangan dia sendiri, hanya sekedar menipu kaum muslimin. Akan tapi ya demikianlah sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang Allah Subhanahu wa taala memunculkan musuh-musuh dakwah agar semakin jelas bahwasanya kedustaan akan semakin nampak kedustaannya dan kebenaran akan semakin nampak kebenarannya. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah salah seorang ulama yang berjalan di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau bermadzhab Hambali. Beliau menghidupkan kembali dakwah tauhid yang mulai pudar di Jaziratul Arab. Dan sebagaimana disebutkan dalam kitab Unwanul Majid tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya yang menyebabkan beliau berdakwah tauhid karena mulai tersebar praktek-praktek ya, ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, terutama di daerah Najd. Ada kuburan yang diagungkan seperti kuburan Zaid bin Al-Khattab, saudaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian mulai muncul para dukun yang mulai pandai mengobati dengan persyaratkan kesyirikan, harus ada hewan yang disembelih. Mulai timbul praktek-praktek kesyirikan baik perdukunan maupun yang lainnya. Inilah yang membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian bergerak berdakwah dalam rangka untuk bernahi mungkar, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah dalam rangka untuk mengupas dan mengikis adanya TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Inilah sebab munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan inilah yang kemudian dikenal di tanah air kita. Kita mengenal ada beberapa organisasi yang disebut dengan organisasi Wahabi, seperti organisasi Muhammadiyah, kemudian organisasi Persis, dan organisasi Al-Irsyad yang dituduh sebagai organisasi Wahabiyah. Kita tahu bahwasanya dakwah mereka juga dibangun ya, di atas prinsip ini untuk menumpas adanya TBC, ya, takhayul, khurafat dan bid'ah. Dan ini kita sudah kenal sejak anak kecil. Anda sudah dengar bahwasanya Muhammadiyah ya adalah organisasi yang berusaha memberantas TBC, dan masyarakat pun sudah mengenal akan hal ini. Bahwasanya tujuan mereka berdakwah ya, bahwasanya tujuan asal di pendirian organisasi-organisasi ini adalah untuk memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Dan itulah memang dakwah yang dilancarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita dapati bahwasanya organisasi-organisasi tersebut yang dikenal sebagai organisasi Wahabiyah sama sekali tidak sangar seperti yang digambarkan oleh Idahram, bahwasanya seorang yang Wahabi haus darah, mengkafirkan kaum muslimin, suka membunuh kaum muslimin ya. Sampai disebutkan bagaimana oleh Idahram menyebutkan kelompok Wahabi menjual daging-daging anjing kepada kaum muslimin ya, dengan memperkosa para wanita kaum muslimin, membunuh anak-anak, digambarkan dengan gambaran yang luar biasa yang seluruhnya dusta. Kita orang Indonesia tahu ini kedustaan. Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad, apakah seperti itu pemahaman mereka? Tentunya tidak. Padahal mereka telah jelas-jelas mereka berpemahaman
Wahabiyah. Yang merupakan ciri khusus mereka adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberantas kesyirikan, bid'ah dan khurafat sebagaimana dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tapi sebagaimana saya katakan di awal pengajian, tatkala semakin berkembang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, timbullah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, yang ingin memperburuk atau mencemarkan nama baik dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tidak ada jalan lain untuk mencemarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali dengan cara dusta. Karena dalil tidak ada, bukti tidak ada. Sehingga cara yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan berdusta dan menempelkan tuduhan-tuduhan palsu tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk bin Baz mengatakan Al-Asyairah wal Maturidiyah laysat min ahli sunnah. Mohon ditanggapi bahwa Asyairah dan Maturidi bukan bagian dari ahli sunnah. Bahkan mengatakan hum kufar, mereka adalah termasuk dari orang-orang kafir. Ketika berkata seperti itu, secara tidak otomatis Imam Syafi'i juga kafir karena bermazhab Maturidi. Sebagian besar ulama dan jumhur dari sejak zaman Rasulullah sampai abad sebelum ke-7 Ibnu Taimiyah itu bermazhab Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Karena hanya namanya saja Asy'ari dan Maturidiyah, sebenarnya pahamnya adalah dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Yang kami tanyakan, bagaimana komentar Anda ketika mengkafirkan, kata kalimat takfiri saudara-saudara kita? Karena tadi cantik sekali bicaranya, berbeda dengan di lapangan. Kami hanya ingin melihat jawabannya. Tadi semua yang disampaikan benar semua, cantik, indah. Kami juga ingin di lapangan seperti itu. Gitu. Itu yang kedua. Sini itu Pak, bersyukur saya kan ada opini kita itu dituduh suka memecah belah. Nah, saya ingin jelaskan enggak gitu loh. Jangan malah dibalik-balik, ini kaidah kopiah di kaki. Gitu. Ini saya ingin meluruskan. Jadi tolonglah kita dalam forum seperti ini coba semaksimal mungkin cari persatuannya. Kagak cari perbedaannya, kata orang Betawi tuh. Gitu. Makanya cari persatuannya. Nah, soal masalah ini banyak banget soalnya. Nah, saya minta antum menghadirkan kata kaidah in kunta naqilan fasihha wa in kunta mudda'iyan fadalil. Dalilnya mana ahli sunnah mengkafirkan Asy'ari? Di mana kitabnya, tolong ditunjukin sekarang. Terus kemudian karena kalimat kafir ini berbahaya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma. Terus gini, kita tuh kalau ngomong agak sedikit ilmiah akurat, Imam Syafi'i Maturidiyah lahirnya duluan di Mas. Ya apa ini? Tanpa akil sirat ini. Lahirnya itu duluan Imam Syafi'i, kemudian baru Maturidi. Masa ada orang belum lahir dinisbatkan? Ini logika muter-muter ini nanti. Jadi tolong, jadi kalau saya ingin menghadirkan suatu hal yang sifatnya ilmiah, itu data-data dipenuhi dulu, baru coba aja. Maturidi sama Asy'ari itu satu zaman. Tadi Bapak Akil Munawar bilang 300-an ke sono. Sementara Imam Syafi'i meninggal tahun 205. Itu. Terus kemudian soal masalah saya tadi alhamdulillah dikasih amanah sama Bapak Kiai Haji Akil Munawar untuk membedakan salaf sama kholaf. Salaf istilah lughawiyan atau syar'i. Kalau lughawi ya orang yang lebih dulu daripada yang sekarang ini akhir khalaf namanya, jadi si zaman. Tapi kalau istilahan, semua orang yang telah berpijak pada ahli sunnah dan tidak tertuduh membuat kebid'ahan, itu semua salah, walaupun akhir. Dan semua orang yang tertuduh membuat kebid'ahan dalam agama itu khalaf, walaupun awal. Contohnya Wasil bin Atha, umpamanya itu, dan masih banyak Ubaid bin Amr dan yang lainnya. Ini menurut apa namanya? Nah, saya ingin Yahudi tadi. Soal Bapak ya, ini soal NU. Saya siap Pak, jadi sekretaris ya. Iya, siap. Saya datang ke sini lebih bawa baju NU. Cuman katanya Gus Dur, NU itu ada dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, yang NU nyelentang-nyelentang itu jarang baca kitab. NU yang nggak bener itu, banyak yang nggak baca kitab.
Coba kalau kita baca I'anatul Thalibin, tahlilan itu nggak boleh. Pak Akil Munawar insya Allah bisa baca di dalam Kitabul Janazah, ngumpul setelah kematian hari ini haram, makanannya mubazir. Loh, sing salah sopo? Saya itu cuma menukil kitab. Bahkan putusan Bahsul Masail Banyuwangi dan juga yang ada di mana ini di Tasik, saya semua insya Allah Pak, kitab NU saya masih utuh. Dan saya mendapatkan wejangan dari guru saya Bapak Ki Najib, tolong kitab ini jaga. Dan tolong terus terang Pak, yang tukang nonton Gus Dur dulu di Jombang saya, nonton kemana-mana itu. Jadi soal masalah berbeda bukan salah NU, orang NU aja berbeda kok. Antum nggak percaya Gus Dur sama Muhaimin Iskandar beda nggak? Loh, antum ingin cari perbedaan ini. Tapi saya senang hadir ke sini cari persatuan bersama. Soal salafi yang mana? Antum sekarang melihat ajarannya apa orangnya? Tapi kalau orangnya maaf Pak, salafi itu beda-beda orangnya. Contoh salafi saya dengan Abu Bakar jelas hebatan Abu Bakar. Tapi kita ingin mencari ajarannya kan. Soal orangnya beda-beda. Namanya orang nggak maksum. Antum buat nilai suatu ajaran akan kacau. Makanya Muslim itu lebih baik dinilai dengan Islamnya, bukan dengan Muslimnya. Muslim orang ini colongan. Itu datang ke masjid nyolong sandal. Makanya di mana-mana Pak lihat itu amplifier di masjid itu kan di kerangkeng. Emang marmut? Enggak, karena dicolong orang takut. Makanya ada dialog antara sopir Kristen sama Islam, menang sopir Kristen. Itu Pak. Katanya sopir Kristen, masjid lo kagak ada piano sama kagak ada gitar. Katanya si sopir Islam, emang gedung film ada piano ada gitar? Oh enggak, masjid kami itu kalau ada piano ada gitar hilang. Kotak masjid aja hilang, lo kan menang. Nah, soal masalah sekarang ini Yahudi Pak, Masya Allah, kita sepakat bahwa kita sekarang ini memelihara sunnah-sunnah Rasul. Itu ada cirinya untuk menyelisih Yahudi. Kalau Bapak nuduh kita dikirimin rekening, tolong tunjukin rekening mana yang dari Simon Peres. Kalau sekarang rojak didanai umatnya, tolong tunjukin rekeningnya. Pak, kita ini sekarang, jangankan dari Amerika, dari Saudi susah dapat dana karena dituduh teroris. Itu. Terus terang Pak, karena apa? Casingnya sama. Walaupun saya juga sudah nulis jihad melawan teror, bahkan diserbu sama mereka. Itu loh. Jadi ini soal masalah tuduhan. Nah, soal masalah rokok ini, saya itu datang ke sini dan saya senang diundang MUI ini karena ana dengar rokok itu diharamkan MUI Pak. Yang ana dengar loh Pak, nggak tahu itu. Katanya sih ketika saya datang ke Komisi Fatwa karena ada teman saya di sana. Ada dua kelompok yang mengatakan haram, ada dua kelompok yang mengatakan makruh. Udah gini aja deh, kita kembali ke rokok. Merokok merugikan. Nah, udah. Kalau orang Padang pandai dagang, bukan etnisnya. Padang pandai dagang, orang pinter dagang. Kalau rugi biasanya dihentikan. Itu kalau kita berpikiran, apalagi kalau kita hanya ikut usul fikih tadi, darul mafasid kan gitu. Nah, bagi saya gitu loh Pak. Bagi saya rokok itu merusak kesehatan. Saya dulu ngerokok Pak, karena kalau nyantri di pesantren NU nggak ngerokok itu katanya kampung saya ibarat nggak cebok. Ya pasti ngerokok dan saya usahakan bisa berhenti alhamdulillah. Cuma saya keyakinan ini merusak kesehatan saya, itu aja. Lah Bapak punya keyakinan, monggo kita diskusikan terus. Intinya perbedaan itu ada wahananya. Wa tawasau bil haqqi sobir. Soal masalah jihad, masalah jihad enggak. Cuma kita tidak bisa jihad kecuali harus ada imam. Jangan terus dituduh Syiah loh. Syiah bedanya, kalau Syiah itu ada Imam Mahdi kan gitu. Kita siapa saja imam yang sudah bisa memberikan rekomendasi untuk apa memimpin jihad silahkan dengan syarat. Karena gini Pak. Ketika kita bicara masalah jihad, itu kan nyerbu negara. Kalau nggak pakai izin imam, masuk nyerbu bareng-bareng, ayo, mana negara mana yang kita serbu? Wah, Singapura aja, rame-rame. Atau nggak usah ke Singapura, ke Glodok aja, ghanimahnya gede-gede, komputer. Dan nanti kalau sekarang kita itu nyerang, menang kan dapat rampasan berang, Pak.
Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang bagi ghanimah rampasan perang itu? Lo mau sok royoan? Saya komputernya. Terus kemudian kan namanya perang itu kalau menang, nawan tawanan. Nah, tawanan itu ditawan, dibebaskan, atau dijadikan budak. Ini juga kebijakan imam. Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka kepada siapa? Imam. Anil anfal. Itu. Jadi itu adapun madhab, saya seperti Pak Akil Sirot, nggak ada Pak Akil Munawar, maaf, nggak ada perbedaan. Madhab itu dari kalimat, insya Allah Bapak Kiai tahu semua dari kalimat dahaba. Madhab berarti tempat berjalan. Kita menuju Quran Sunnah. Nah, kalau saya sekarang dalam satu masalah, kadang-kadang mantep Imam Ahmad, silahkan terjadi. Tapi dalam satu saat, saya mantep Imam Malik. Contoh aja, kita kadang-kadang menggunakan di Indonesia saja Pak, orang awam ya. Semuanya Imam Syafi'i. Giliran sekarang jual kulit kurban. Apa itu pendapatnya Imam Syafi'i? Yakin kalau kita buka kitab-kitab kitab-kitab itu pendapat yang membolehkan jual jual kulit kambing adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Lo kan? Enggak boleh, man. Contoh aja sekarang banyak orang NU yang sekarang bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan haram, nggak boleh. Loh. Berarti di sini memang terjadi dua. Nah, saya itu memilih NU kitab. Nah, Bapak terserah mau NU organisasi, ya itu jalan masing-masing. Tapi saya lebih memilih NU kitab. Tadi semua ucapan saya ingin pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kitab-kitab yang ada. Karena pada dasarnya gini loh Pak, kita ini kan orang atba, pengikut. Dan senior kita adalah ulama-ulama itu. Dengan kita mengikuti, insya Allah, ya oke. Demikian, saya kira yang bisa saya sampaikan itu. Dan mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini berlanjut dan semakin kerak-kerak hati ini ada ketemu dan berangkatnya semua watawasau bil haqqi watawasau bis sabr.